Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Ibu Kota Nusantara di Panajam, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mencoba moda transportasi baru yang ramah lingkungan autonomous rail transit atau tram otonomi Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menaiki tram tersebut dari depan Istana Negara menuju beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan, salah satunya adalah pusat latihan Timnas PSSI di IKN. Transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART, autonomous rapid transitnya itu listrik. Itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus, Pak? Ya tadi gunakan. Bisa terkait. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar. Dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Kota-kota seperti Surabaya, kemudian Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini. Kalau kita pengen, ini kan harganya kira-kira 70-an miliar satu unit ya, satu unit rangkaian kira-kira 70. Nah, kalau kita mau membangun MRT itu per kilonya 2,3 triliun. Kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih 700 miliar per kilometer. Bedanya di situ. Ini tidak berbasis rel, jadi lebih murah, nggak bangun infrastruktur dasarnya, nggak memakai jalan yang ada. Problemnya sekarang ini memang hampir di semua kota jalannya kurang lebar, itu masalahnya. Kita ke berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 perwakilan pelajar dari seluruh Indonesia menjadi anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka tahun 2024. Pengukuhan tersebut pertama kali digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024
yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Setelah pengucapan ikrar oleh para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka, Presiden Jokowi selaku pembina upacara selanjutnya mengukuhkan ke-76 Paskibraka tersebut dengan tanda pemberian lencana serta pemasangan kendit kepada Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Sesaat lagi kita akan membahas tentang ledakan dari tabung LPG di Sidoarjo yang diduga akibat dari pengoplosan tabung LPG 3 kilo ke tabung 50 kilo. Tetaplah bersama kami di Tera News. Merdeka! Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, menyampaikan selamat bergembira dan berbahagia atas peringatan kemerdekaan tahun ini. Inilah saat yang tepat untuk merenungkan arti kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Kita isi kemerdekaan dengan karya-karya terbaik, sehingga kemerdekaan semakin tumbuh dan mekar. Marilah kita doakan para arwah pahlawan, semoga semua beristirahat dalam damai dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, jayalah selalu Indonesia, merdeka! Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, ledakan hebat terjadi di tempat yang diduga digunakan pengoplosan gas LPG di kawasan Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan terjadi di sebuah rumah di RT 15 RW 8 Dusun Macean, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin malam pukul 23.30. Di lokasi ledakan terdapat belasan tabung gas LPG ukuran 50 kg dan ratusan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Akibat ledakan, kondisi rumah milik Sleman hancur, semua genteng rumah jatuh berserakan, kayu penyangga atap dan tembok roboh. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar serius.
Dua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Menurut keterangan beberapa tetangga, ledakan pada Senin malam itu terdengar sangat keras. Warga yang kaget dengan suara ledakan kemudian keluar rumah mendatangi TKP. Rumah di lokasi ledakan ini diduga digunakan untuk tempat oplos LPG ilegal, yaitu memindahkan gas LPG subsidi tabung 3 kg ke tabung ukuran 50 kg. Dugaan rumah tersebut digunakan untuk oplosan tabung LPG dari 3 kg ke tabung LPG 5 kg menguat saat warga mengetahui polisi yang datang ke lokasi membawa pergi beberapa selang berukuran panjang. Ada suara ledakan keras nggak? Iya, ledakan keras. Jam berapa Bu itu? Sekitar jam 11 lebih 20 atau 25 lah. Setelah itu jenengan keluar, terus gimana kondisinya? Udah berantakan gitu, Pak. Terus ada korbannya atau cuma Bu? Ada 2. Gimana kondisinya? Satunya parah, Pak, dua-duanya. Luka bakar gitu? Iya. Yang satu masuk ICU. Bapaknya Mas Eko. Itu karyawan ini sendiri ya? Iya. Bu, ini dampaknya sampai ke rumahnya jenengan buat Bu? Kenapa? Dampaknya sampai ke rumahnya jenengan? Iya. Gentengnya. Semuanya waktu naruh barang itu 3 hari sampai sekarang. 3 hari berarti minggu Hari ya? Minggu malam barang datang. Apa itu yang datang? Gak tahu Pak, dalam box. Tapi yang nyewa itu memberitahu jenengan untuk apa gitu ya kontraknya? Iya, Apa katanya Pak? saya yang tanya, buat apa rumah tangga apa, buat apa, jualan rumahnya sempit kan itu Pak. Terus jawabnya gimana? Enggak, buat naruh LPG, buat kerja. Yang masuk. Yang tinggal di situ. Yang depan apa yang belakang? Yang sini yang Cuma satu, sakit, jadi 2. Itu yang dikontrak dua-duanya atau cuma satu? Dua-duanya. Depan ada penghuninya, tapi waktu itu kerja 24 jam di warkop. kalau rumah yang enggak. Kalau yang Tempat di LPG ke selatan 2 orang, cuma 2 orang bekerja. Beberapa personel tim Lapor Polda Jatim datang ke lokasi untuk memastikan penyebab ledakan. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari aparat kepolisian. Alan Sori melaporkan dari Negara TV. Kasus dugaan pembunuhan wanita cantik yang ditemukan tewas di kamar kos miliknya di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin Minggu lalu akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata adalah pacar korban sendiri. Beginilah tampang lesu Erwan, 31 tahun warga Sidoarjo saat digelandang keluar tahanan menuju gelaran konferensi pers di Mapolresta Sidoarjo. Erwan diketahui menjadi dalang atau pelaku pembunuhan wanita cantik berprofesi sebagai pemandu lagu bernama Tiar Aprilia Anditita, 23 tahun warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang ditemukan tewas di dalam kamar kos miliknya pada Senin Minggu lalu. Kepada polisi, Erwan mengaku dirinya tega dan nekat melakukan aksi pembunuhan kepada korban atau pacarnya tersebut lantaran emosi terhadap perkataan korban. Sesaat sebelum kejadian, pelaku sempat terlibat cekcok di kamar korban yang berujung pelemparan HP ke muka pelaku. Pelaku yang emosi karena telah dilempar HP akhirnya naik pitam dan langsung menghajar korban dengan memukul wajah korban. Khawatir jeritan korban mengundang perhatian penghuni kos lainnya, akhirnya pelaku memiting leher korban menggunakan tangan hingga kehabisan tenaga dan mati lemas. Kapolresta Sidoarjo menyatakan bahwa pelaku sempat ingin melarikan diri ke kampung halamannya yang ada di Kabupaten Jombang. Namun karena rasa bersalahnya karena telah membunuh korban, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke Polresta Sidoarjo. Waktu dan tempat kejadiannya hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00. TKP-nya ada dalam kamar kos nomor 113, lantai 3, yang beralamat di Desa Banjarbenduk, Kabupaten Sidoarjo. Untuk korbannya inisial TA, perempuan 24 tahun, warga dari Desa Banjarbenduk. Untuk tersangkanya yang berhasil kita lakukan penangkapan dengan cepat, kemudian kita amankan dan sekarang dalam proses penyidikan dan sudah ditahan di rutan Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, yaitu inisial EL
31 tahun, laki-laki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan pacar dari korban. Untuk modus operandinya, pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara memukul wajah korban, kemudian memiting leher dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kanan, kemudian melilit leher dengan kain sembong hingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku harus dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Al Ansari melaporkan untuk Lentera TV. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News pada sore hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Nelson, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.